Mazmur 90 ayat 1, 2, dan 17. Doa Musa, abdi Bapa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Bapa. Kiranya kemurahan Tuhan, Bapa kami, atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ayat-ayat ini adalah tulisan Musa yang merupakan doanya bagi Tuhan, yang sesungguhnya ia panjatkan untuk generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian. Jika kita melihat konteks kehidupan Musa, ia memiliki pengalaman yang sangat memahitkan, karena ia melihat bagaimana semua orang yang pernah bersama-sama dengan dia keluar dari tanah perbudakan di Mesir, satu persatu mati di padang gurun. Hingga hanya Joshua dan Kaleb yang satu generasi dengan dia yang ada pada saat ia menulis doanya ini. Dan dia sendiri tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dengan memahami konteks ini, kita bisa mengetahui makna doa Musa lebih dalam. Dan mengapa dalam doanya ia mengatakan sesuatu yang ia belum pahami, namun Tuhan menaruh itu di dalam hatinya. Ia mengatakan dalam doanya, Engkaulah tempat perteduhan turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Sesungguhnya hal itu ia sedang menulis tentang Yesus Kristus dan bagaimana hidup rest atau beristirahat di dalam Tuhan, karena di dalam Yesus segala dosa sudah diampuni. Namun Musa belum menerima pemahaman dan pengenalan akan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kemudian di dalam doanya ia berkata, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Artinya walaupun dia tahu bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan, tetapi dosa masih menghalangi. Musa mengatakan di akhir doanya, kiranya kemurahan Tuhan atas kami. Dan ia katakan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Ia mengatakan demikian karena dia tahu bahwa ia berdosa dan tidak terhitung dalam bilangan orang-orang yang akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi ia meminta kemurahan Tuhan untuk meneguhkan perbuatan tangannya. Padahal sesungguhnya kemurahan Tuhan ialah bahwa Tuhan sendirilah yang akan membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian, bukan karena perbuatan tangan mereka, tetapi karena mereka percaya kepada janji. Musa tidak memiliki pemahaman bahwa Bapa sangat mengasihi umatnya karena janji-janjinya kepada Abraham, bukan karena perbuatan baik mereka. Dan tanah perjanjian diberikan bukan karena perbuatan tangan manusia, tetapi karena Bapa setia kepada firman dan janjinya sendiri. Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena ia tidak mengenal kasih Bapa yang sangat mengasihi umatnya. Namun kita sekarang ada di dalam Kristus yang sangat mengasihi kita. Dan kita percaya kita dikasihi bukan karena perbuatan kita, tetapi karena beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati di salib menanggung segala dosa kita. Ia telah mati dan bangkit, dan segala dosa kita sudah selesai. Itu sebabnya kepada kita sekarang Mazmur 90 menjadi janji yang luar biasa. Karena di dalam Kristus kita mendapat tempat perteduhan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus kita pasti menerima semua janji Bapa. Karena di dalam Kristus semua janji Bapa, ya dan amin. Bukan karena perbuatan tangan kita, tetapi karena perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa menjanjikan hidup yang kekal, damai sejahtera, kekudusan, kebenaran, dan hidup yang berkelimpahan dalam Kristus. Maka percayalah akan hal itu. Jika semua itu belum terjadi, bersyukurlah. Karena Bapa kita adalah kasih, dan Ia setia kepada janjinya. Agar kita semua menerima kasih karunia-Nya dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Kita menerimanya sempurna, dan semua tantangan hidup kita pasti selesai. Karena Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Shalom.